Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rida Ajeng Aprilia dari kelas A PPG Prajabatan IPA tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai meningkatkan hasil belajar pada materi usaha dan daya melalui pembelajaran inquiry. Latar belakang penelitian yang pertama, peserta didik masih kurang aktif dalam pembelajaran dan diskusi, hanya sekitar 16,67% peserta didik yang aktif di kelas. Hal ini berhubungan dengan nilai pertengahan semester peserta didik yang masih pada level cukup berkisar 40% dari peserta didik. Kemudian pada hasil survei PISA tahun 2018 menyatakan bahwa skor sains peserta didik Indonesia menduduki peringkat ke-70 dari 78 negara menurut Agung tahun 2021. Dengan penggunaan model inquiry memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik. Nah, menurut penelitian sebelumnya, model pembelajaran inquiry membantu peserta didik dalam meningkatkan hasil belajar IPA karena peserta didik lebih aktif dalam mencari dan menganalisis masalah. Lalu untuk metode penelitian, dari jenis penelitian yang kuantitatif, lalu teknik pengambilan sampelnya dengan teknik convenience sampling, lalu alurnya dimulai dari refleksi pembelajaran awal, rencana pembelajaran, tindakan pembelajaran, observasi pembelajaran, dan refleksi akhir pembelajaran. Lalu pengumpulan data penelitiannya diambil dari 21 peserta didik. Data penelitiannya dilakukan dengan tes atau assessment, pretest dan posttest, dan juga lembar observasi untuk aktivitas guru dan aktivitas peserta didik. Lalu pengolahan datanya terdiri dari nilai rata-rata, standar defisiensi, nilai maksimum, nilai minimum, dan n-gain. Untuk mencari n-gain itu digunakan rumus n-gain sama dengan skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal dikurangi skor pretest dengan kriteria n-gain rata-rata lebih dari 0,7 memiliki kriteria tinggi, antara 0,3 dan lebih dari 0,3, lalu nilainya kurang dari 0,7 sampai 0,7 itu memiliki kriteria sedang, lalu nilai lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0 itu rendah, lalu nilai kurang dari sama dengan 0 itu nilainya gagal. Lalu hasil validasi dari soal pretest dan posttest untuk kesesuaian butir soal dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai, baik pretest dan posttest memiliki nilai 5, kesesuaian butir soal dengan indikator materi memiliki masing-masing nilai 5, kesesuaian butir soal dengan indikator kemampuan pemahaman konsep masing-masing memiliki nilai 5, batasan pertanyaan atau ruang lingkup yang diukur sudah jelas memiliki nilai 5, rumusan butir soal tidak menimbulkan penafsiran ganda masing-masing mendapatkan nilai 5, jawaban butir soal tidak bergantung pada jawaban sebelumnya memiliki nilai masing-masing 5, rumusan butir soal menggunakan bahasa yang mudah dipahami masing-masing memiliki nilai 5, rumusan butir soal menggunakan bahasa yang baik dan benar masing-masing memiliki nilai 5 dengan jumlah masing-masing soal pretest dan posttest itu hasil validasinya 45 atau 100%. Lalu untuk hasil observasi aktivitas guru, aspek yang diamati yang pertama, mempersiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran sebelum mengawali kegiatan pembelajaran mendapatkan nilai 5, melakukan kegiatan apersepsi nilainya 4, memiliki motivasi untuk kegiatan pembelajaran nilainya 4, menyampaikan tujuan pembelajaran nilainya 4, guru membimbing peserta didik untuk mengidentifikasi permasalahan berdasarkan fenomena yang ada nilainya 4, guru membimbing siswa merumuskan permasalahan yang diidentifikasi nilainya 4, guru membimbing siswa untuk menyusun hipotesis dan dari rumusan permasalahan yang telah dibuat nilainya 5, guru membimbing siswa untuk membuat rancangan kegiatan dari hipotesis yang dibuat nilainya 4, guru memberikan siswa kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan rancangan kegiatan yang dibuat nilainya 5, guru memberikan siswa kesempatan untuk mengumpulkan data dari kegiatan dan
membimbing dalam penguatan nilainya 4, guru membimbing siswa membuat kesimpulan setelah melakukan serangkaian kegiatan nilainya 4, proses pembelajaran berpusat pada siswa nilainya 5, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menyampaikan pendapat nilainya 5, siswa antusias dalam memberikan jawaban nilainya 4, beserta sumber belajar atau media sesuai dengan materi pembelajaran nilainya 5, sumber atau media membantu siswa dalam mendapatkan pesan yang menarik nilainya 4, siswa terlibat dalam pemanfaatan sumber atau media nilainya 4, menggunakan bahasa baik, lisan maupun tulisan dengan jelas serta baik dan benar nilainya 5, melakukan refleksi pada akhir pembelajaran nilainya 5. Lalu untuk hasil observasi aktivitas peserta didik masuk kelas tepat waktu nilainya 5, peserta didik mempersiapkan perlengkapan belajar nilainya 5, peserta didik tidak melakukan pekerjaan lain yang akan mengganggu proses belajar nilainya 5, peserta didik menyimak seluruh informasi yang disampaikan oleh guru nilainya 5, peserta didik tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas bahan pembelajaran nilainya 5, peserta didik memberikan tanggapan terhadap apa saja yang disampaikan oleh guru nilainya 4, peserta didik mengajukan pendapat pada saat diskusi kelompok nilainya 4, peserta didik melaksanakan diskusi kelompok sampai batas waktu yang ditentukan, peserta didik memperlihatkan hasil diskusi kelompok pada guru, peserta didik mengerjakan LKPD yang diberikan nilainya 5, peserta didik memastikan seluruh anggota kelompoknya sudah menguasai materi dalam LKPD, nilainya 5, peserta didik menanyakan hal-hal yang sebelumnya dipahami pada permasalahan LKPD nilainya 4, peserta didik mengerjakan seluruh pertanyaan yang diberikan nilainya 5, peserta didik maju untuk mempresentasikan hasil diskusi nilainya 4, peserta didik memberikan tanggapan dari soal-soal yang telah dikerjakan oleh kelompok lain nilainya 3, peserta didik membuat kesimpulan dari materi yang diberikan nilainya 5, peserta didik memperbaiki atau menambah kesimpulan kelompok lain jika dirasa kurang lengkap nilainya 4, peserta didik mencatat atau merangkum materi yang diberikan nilainya 4. Lalu untuk hasil nilai pretest dan posttest didapatkan untuk pretest nilai minimumnya 0, lalu untuk posttest nilai minimumnya 34, nilai maksimal dari pretest itu 87, nilai maksimal posttest itu 96, min dari pretest itu 42,43, lalu min untuk posttest itu 63,10, lalu standar defisiasi untuk pretest itu 25,4626, lalu posttest standar defisiasinya 23,763. Untuk hasil endgain itu didapatkan beragam, ada yang nilainya tinggi, ada yang nilainya sedang, dan ada nilainya rendah, bahkan ada yang nilainya gagal untuk di pretest dan di posttest. Dari tabel ini kita lihat ada 4 peserta didik yang memiliki kriteria tinggi, 8 peserta didik memiliki kriteria sedang, 5 peserta didik memiliki kriteria rendah, dan 4 peserta didik memiliki kriteria gagal. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pelaksanaan pretest dan posttest yang berbeda. Nah, saat pretest itu dilaksanakan secara langsung, peserta didik langsung mengajarkannya di kelas, lalu pada saat posttest melakukannya dengan Google Form. Lalu pada saat pengerjaan posttest, peserta didik hanya menuliskan angka dan satuannya saja. Itu menyebabkan pengurangan poin. Hal ini dapat dilihat pada peserta didik P14 yang peserta didik cenderung tidak menuliskan langkah pengerjaan saat mengerjakan di platform online dibandingkan saat mengerjakan di tulisan kertas. Diperkuat dengan 80% peserta didik mendapatkan nilai di atas kriteria minimal yang ditetapkan sekolah. Sehingga idealnya mengerjakan pada kertas itu juga ditinjau dari pengerjaan LKPD. Dari 5 total yang diberikan, masing-masing punya bobot yang berbeda dan banyak dari mereka hanya menuliskan hasil dan satuannya saja. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada saat pretest peserta didik itu mereka mengerjakan tesnya di kertas, sedangkan pada saat posttest itu menggunakan Google Form. Nilai posttest yang kurang bukan karena peserta didik belum menguasai materi usaha dan daya, namun peserta didik cenderung hanya menjawab angka saja tanpa langkah kerjanya seperti diketahui, ditanyakan, atau mencari
atau mengubah satuannya terlebih dahulu jika belum satuan internasional. Lalu kesimpulan yang didapatkan adalah pembelajaran melakukan dengan model inquiry ini ada peserta didik yang meningkat, ada pula yang belum. Hal ini jika ditinjau dari pengerjaan pretest dan prosesnya, peserta didik hanya menuliskan hasil perhitungannya dan satuannya saja, mengabaikan langkah pengerjaannya. Lalu untuk endgain yang diperoleh dari 4 itu tadi 4 kriteria tinggi, 8 sedang, 5 rendah, dan 4 kriteria gagal. Dari hasil penelitian yang dilakukan harus dilakukan refleksi lanjutan dan melakukan penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan hasil refleksi yang sudah dilakukan pada penelitian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.